Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Artinya kita sudah memasuki 28 hari di tahun 2022 ini. Pekerjaan apakah yang sudah kita lakukan selama 28 hari ini? Apakah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, memberkati, berguna bagi banyak orang? Atau hanya membuat kesedihan, membuat penderitaan, membuat pergumulan, membuat orang menangis? Bapak Ibu Saudara-saudara ingat, orang-orang yang jahat hanya menantikan masa penderitaannya. Orang-orang yang melakukan kejahatan hanya tinggal menantikan kebinasaannya. Orang-orang yang jahat hanya tinggal menantikan kecelakaannya, tinggal menantikan hukuman Tuhan. Oleh karena itu berhati-hatilah. Makanya lakukanlah yang baik. Jangan sombong, jangan angku. Pada saatnya Tuhan akan datang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ketika kita melakukan yang baik, maka Tuhan pasti berkenan dan bersukacita kepada kita. Dia akan datang untuk menyambut kita dalam sukacitanya di satu tempat yang dinamakan sorga itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20. Tetapi marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang kita lakukan ketika ada situasi yang tidak baik sedang terjadi? Ketika penindasan di sana sini terhadap orang-orang yang miskin. Ketika kita melihat orang-orang banyak menjara harta orang lain dengan sesukanya dan memukuli orang-orang yang dijara itu, bahkan memperlakukannya dengan tidak baik, bahkan ada mungkin yang terbunuh oleh kekejaman orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Dia berteriak kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan, dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan atas perilaku orang-orang yang jahat ini. Dia katakan saudara-saudara, dari ayat Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama ayat yang kedua, dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ketika melihat situasi yang terjadi yang tidak kondusif itu dari orang-orang yang semena-mena, orang yang sombong, orang yang lagak, orang yang mau menindas bangsanya Tuhan. Dia sampaikan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, terkadang kita berpikir, kenapa Tuhan berdiam diri? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Kadang-kadang kita bisa kecewa, kesal. Tuhan, kenapa ini Engkau izinkan terjadi? Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa Tuhan mau berdiam diri? Supaya kita dilatih dan dididik olehnya. Yang pertama sekali saudara-saudara, supaya kita boleh bersabar. Bersabar menghadapi situasi yang sulit. Bersabar menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Karena dalam situasi kehidupan kita, apalagi dalam situasi saat ini, ada orang yang sudah tidak memiliki kesabaran lagi. Dia mau hanya apa yang mau dia inginkan boleh terjadi. Ketika situasi sulit terjadi, maka dia kesal, maka dia protes, maka dia marah. Ya, kalau dia orang yang beriman, dia surut dari imannya. Sudahlah, kalau Tuhan tidak mau memberikan yang terbaik kepadaku, untuk apa aku menyembah Tuhan? Segitu gampangnya saudara-saudara. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang yang mereka itu serba mudah. Mau makan ada, ya, mau nonton TV ada TV, mau berjalan-jalan ada uang dan boleh berjalan-jalan. Mau melakukan apapun saudara-saudara saat ini begitu mudahnya. Sehingga ketika
anak-anak zaman sekarang mengalami pergumulan. Apalagi secara khusus saudara-saudara, saya yakin pandemik virus corona ini juga untuk melatih kita bersabar. Ya, bersabar untuk apa? Menanti, misalnya antrian, ya. Kita harus melakukan swab lagi. Banyak pergumulan supaya melatih kita untuk bersabar. Karena banyak orang sudah tidak memiliki kesabaran lagi. Nah ini, jadi oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi supaya kita bisa menjadi orang yang sabar. Yang kedua saudara-saudara, supaya Tuhan mau melatih kita menjadi orang yang berserah, percaya, sungguh-sungguh meyakini Tuhan, hanya berpengharapan kepada Tuhan. Itu, ya. Apalagi orang-orang sekarang begitu gampang sekali untuk apa? Untuk imannya. Jadi iman-iman yang gampangan itu akan menjadi semakin hancur dan surut dari hadapan Tuhan. Dan saya pikir itu juga menjadi satu penyaringan buat kita. Supaya orang-orang yang benar, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan saja, itu yang Tuhan kenal. Yang ketiga saudara-saudara, kenapa Tuhan seakan-akan izinkan itu boleh terjadi? Supaya apa? Melatih kita untuk kita boleh naik ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi kalau ketika lulus dari SD kan kita bisa memasuki SMP. Ketika kita lulus SMP maka kita bisa memasuki SMU. Dan ketika kita lulus dari SMU, ujian SMU, maka kita masuk ke perguruan tinggi. Dan ketika kita sudah memperoleh kesarjanaan kita, maka kita boleh bekerja dan mendapatkan hasil darinya. Bukankah begitu? Jadi pergumulan, ujian itu akan menaikkan level kita semakin kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita. Ada dua hal sebenarnya ketika firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Yang pertama saudara-saudara, jangan menyembah Tuhan Allah buatan tangan manusia seperti yang dilakukan oleh bangsa Kasdim ini. Mereka adalah bangsa kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menyembah buatan tangan manusia. Ayat 18-19 dikatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ini yang mau diingatkan kepada mereka. Jangan percaya kepada Allah buatan manusia. Bapak ibu saudara-saudara, hari belakangan ini memang kita tidak menyembah patung. Tapi kita sudah mengalihkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang duniawi. Kita mampu meninggalkan Tuhan hanya untuk uang, untuk materi, untuk jabatan. Orang-orang yang tidak mendahulukan Tuhan, maka dia sudah menduakan Tuhan. Berhati-hatilah. Itu yang pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Supaya jangan kita mau percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan-Tuhan buatan manusia. Yang kedua saudara-saudara, supaya kita datang ke hadapan Tuhan, mencari Dia di bait-Nya. Dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, manakah baiknya? Yesus Kristus berkata bahwa Tuhan tidak disembah lagi di Bukit Gerizim, bukan di Yerusalem lagi. Tapi Tuhan itu adalah roh, sembahlah Dia dalam roh. Maka datanglah dalam roh kepada Tuhan dan berdiam dirilah. Saudara-saudara, kenapa kita harus berdiam diri? Ini penting buat kita. Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadiratnya akan kita rasakan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita melalui tanda-tanda atau melalui apapun kepada kita. Dan kita bisa merasakan hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Ini soal roh saudara-saudara. Makanya rasakan. Datang kepada Tuhan, berdiam dirilah dengan tenang dan dengan bertobat.
maka Tuhan bisa kita rasakan berada di sekitar kita. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun bumi sedang hangus atau situasi sedang membakar di dunia ini, tapi ingat, orang-orang percaya tidak akan pernah dihanguskan. Lihat Daniel, ya, lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak dihanguskan oleh api itu. Bahkan dia dilepaskan. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan tidak percaya. Ya, sekalipun kita melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sombong, tapi ingat bahwa mereka tidak akan terus ada. Bahwa mereka akan hancur. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Tuhan akan menghancurkan mereka. Oleh karena itu percaya saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau diajak untuk sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.